Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Sasimita. Saya dari Prodi Teknik Informatika NPM 2110206 kelas TIM 2102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran saya selama 7 pertemuan di mata kuliah mikroprosesor. Di sini saya akan membawakan 6 materi. Materi yang pertama adalah tentang sejarah perkembangan mikroprosesor dari generasi ke generasi, dan materi kedua pembagian dari registrasi untuk 1 bit, 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Dan materi yang ketiga, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan software level dan hardware level. Dan materi keempat, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan interposer, TIM Thermal Interface Material, IHS atau Integrated Head Speeder. Dan materi yang kelima, saya akan menjelaskan cara penginputan registrasi data pada software Z80 simulator, dan saya akan menjelaskan penginputan registrasi data pada emulator 8086. Dan materi yang pertama saya jelaskan. Mikroprosesor itu berasal dari kata mikroprosesor yang secara kasarnya artinya proses mikro atau pengolahan mikro. Secara fisiknya dapat diartikan sebuah chip atau kepingan kecil yang merupakan perpaduan suatu rangkaian elektronika yang rumit yang dirancang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kompleks. Mikroprosesor lebih dikenal dengan sebutan atau Central Processing Unit, adalah sebuah rangkaian integrasi atau IC sebagai unit mesin pengolahan yang bekerja melakukan fungsi pokok komputasi. Mikroprosesor biasanya difabrikasi dengan satu chip tunggal. Jadi dia itu cuma satu doang gitu, enggak dua, karena dia itu tunggal. Bukan mustahil saat ini di saku atau dalam tas kerja atau tas sekolah ada chip mikroprosesor, telepon genggam atau HP, laptop, tablet atau komputer telapak tangan yang dikenal dengan personal digital assistant atau DPA, dan sejenisnya pasti digunakan untuk teknologi mikroprosesor. Mikroprosesor dapat dikelompokkan menurut teknologi yang dipergunakan menurut sejumlah bit atau data. Menurut struktur atau menurut kemampuan, karakteristik mikroprosesor menurut fungsi dan mikroprosesor itu sendiri berdasarkan jumlah bit atau word size. Pada waktu ini telah terdapat banyak macam mikroprosesor, mulai dari mikroprosesor 1 bit, 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi pertama. Dan materi yang kedua, saya akan menjelaskan registrasi prosesor. Nah, registrasi prosesor itu dalam arsitektur komputer adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat pada nilai-nilai yang digunakan. Umumnya nilai-nilai umum digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Register prosesor berdiri pada tingkat tertinggi dalam hierarki memori. Ini berarti bahwa kecepatannya adalah yang paling cepat, kapasitasnya adalah yang paling kecil, dan harga tiap bitnya adalah yang paling tinggi. Register juga digunakan sebagai cara yang paling cepat dalam sistem komputer untuk melakukan manipulasi data. Register umumnya diukur dengan satuan bit yang dapat ditampung olehnya, seperti register 8 bit, register 6 bit, 16 bit, register 32 bit atau register 64 bit, dan lain-lain. Istilah register saat ini dapat merujuk kepada kumpulan register yang dapat diindeks secara langsung untuk melakukan input atau output sebagai terhadap instruksi yang didefinisikan oleh set instruksi. Untuk istilah ini digunakan kata register arsitektur. Sebagai contoh, set instruksi Intel 86 mendefinisikan sekumpulan 8 buah register dengan ukuran 32 bit, tetapi CPU yang mengimplementasi set instruksi x86 dapat mengandung lebih dari 8 register 32 bit.
Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang software level dan hardware level. Yang pertama adalah software level. Komputer tidak dapat lepas dari namanya itu perangkat lunak, karena merupakan salah satu bagian terpenting dari komputer itu sendiri. Komputer merupakan sistem elektronik yang fungsinya memanipulasi data yang dapat dan tepat serta akurat, yang telah dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input dan dimasukkan, kemudian memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan satu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memorinya atau storage program. Nah, yang kedua itu ada hardware level. Hardware adalah perangkat fisik termasuk bagian-bagian atau komponen dari komputer. Perangkat keras dapat dilihat kasat mata dan merupakan perangkat elektronik. Kita masuk ke materi yang keempat. Nah, pertama ada inti prosesor. Prosesor adalah sirkuit inti yang menjalankan sebuah operasi perangkat. Bisa dibilang prosesor adalah otak dari perangkat. Ini kayak apa ya? Semua itu pikirnya itu di inti prosesor gitu. Baik itu dengan efisiensi kecil maupun kinerja besar. Tanpa prosesor, perangkat-perangkat ini tidak dapat berfungsi. Jadi kayak dia tuh penting lah gitu. Nggak bisa jalan tuh kalau nggak ada dia. Yang kedua TIM atau Thermal Interface Material. Thermal Interface Material atau TIM memberikan pertukaran thermal yang efisien antara Integrated Heat Speeder atau IHS, proses yang dan kipas heatsink. Instalasi TIM yang tepat sangat penting bagi kesuksesan prosesor dan proses integrasi untuk heatsink kipas IHS atau Integrated Heat Speeder. Nah, ini akan dijelaskan tentang IHS. Apa itu IHS dan fungsinya? Fungsinya adalah mendinginkan chip sekaligus menghindarkan chip silikon dari panas yang ditimbulkannya sendiri. Jadi tiga-tiga itu sangat penting ya guys. Nggak bisa nggak ada satu-satu juga. Nah, ini materinya tentang cara penggunaan Z80 simulator. Nah, di sini aku udah kasih langkah-langkahnya, kalian tinggal ikutin langkah-langkah yang ada di sini. Nah, jadi nanti kalau kalian pertama itu buka menu option. Nah, terus hilangkan centangnya pada menu option itu. Nanti enable in atau out instruction, baru login dan memberi tanda centang. Buka window Peripheral Device dengan cara mengklik menu Tools, Peripheral Device atau tekan Ctrl+P. Shortcut Ctrl+P. Yang keempat, atur window Peripheral Device agar bisa terlihat. Yang kelima, klik tombol off pada device 1, kemudian masukkan angka 01 yang menunjukkan alamat untuk device 2. Setelah itu klik tombol OK untuk menghilangkan tombol yang menjadi on. Yang keenam, pastikan I atau O port pada posisi IN. Buka window assembler dengan cara mengklik menu tools assembler atau tekan shortcut Ctrl+A. 8. Masukkan program di atas. Setelah program dimasukkan pada window assembler, klik menu tools atau assembler and load. Bila tidak ada lagi error, kembali ke Windows Z Emulator. Klik menu simulation start. Nah, setelah itu kalian tuh bisa mengamati gitu data-datanya. Nah, nanti kalau dia error tuh kelihatan kok gimana dia errornya. Nanti kita bisa cari satu-satu. Nah, materi yang terakhir adalah penggunaan pada emulator 886. Buat program dengan kata ini kalau ini dengan menggunakan move. Yang ketiga, klik start emulator tombol warna hijau dan hasilnya. Yang keempat, setelah sudah di start itu juga di run lalu lihat hasilnya. Nah, hasilnya tuh kira-kira seperti ini ya guys. Nih, bisa lihat lagi. Ya, pokoknya seperti inilah hasilnya gitu, kira-kira seperti ini. Nah, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.